Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo rupanya memberikan kebebasan kepada para menterinya untuk meningkatkan popularitas serta elektabilitas jelang pemilihan Presiden 2024. Kendati pandangan tersebut masih sebatas klaim dari elit Gerindra, namun bisa saja itu menjadi sebuah momentum bagi Presiden Jokowi untuk menilai baik atau buruknya kinerja menteri. Kendati masih 3 tahun lagi, tensi pemilu 2024 sudah terasa panasnya dari sekarang. Buktinya, sejumlah menteri di Kabinet Kerja sudah berancang-ancang dan mulai aktif mencalonkan diri sebagai kandidat pengganti Presiden Joko Widodo. Dari 34 menteri di Kabinet Kerja, yang kentara cukup bersiap menyambut Pilpres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Gerindra, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Namun para menteri yang mulai terlibat isu Pilpres 2024 itu rupanya tak dilarang oleh Presiden Joko Widodo. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut para menteri dibebaskan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan popularitas dan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus. Kami sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihan-pilihannya makin banyak makin bagus. Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan ataupun enggak. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi. Kalaupun klaim Muzani itu benar, artinya para menteri yang mulai tergoda dengan Pilpres 2024 mesti waspada. Karena bisa saja hal itu menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri yang tak memiliki performa. Sebagai menteri, Pak Jokowi mempersilahkan para menterinya mengejar popularitas dan elektabilitas dengan catatan sebagai menteri kinerjanya harus baik. Jadi artinya jangan hanya mengejar popularitas dan elektabilitas, tapi kemudian kinerjanya sebagai menteri jeblok. Bila ada kinerja menteri yang jeblok, maka punishment sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Ya, reshuffle pada saat nanti bila Pak Jokowi akan melakukan reshuffle. Dalam berbagai survei, sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 masuk dalam bursa calon presiden. Selain Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto, sejumlah nama menteri lain yang mencuat adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Presiden Jokowi membolehkan menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas jelang Pilpres 2024. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan? Saya akan membahasnya bersama 3 narasumber. Ada tenaga ahli KSP, Ali Mohtar Ngabalin, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, dan juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Ali, Bang Ferry, Mas Burhan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Ngabalin. Bang, benarkah Presiden Jokowi memberikan karpet merah untuk para menterinya jika mau tebar persona untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas demi Pilpres 2024? Ya, yang pertama kan kita tahu bahwa sejak awal Bapak Presiden Joko Widodo memilih orang-orang terbaik untuk membantu beliau menjadi anggota kabinet. Ada yang dari partai politik, ada juga yang dari profesional, dari kampus, tokoh masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Karena itu ini momentum yang terpenting dalam pesta demokrasi, dan sah-sah saja dalam beberapa kesempatan juga Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah alam demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan, dan Indonesia menjadi negara yang diakui oleh dunia dalam langkah-langkah dan mempersiapkan demokrasi itu. Sehingga tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan kalau nanti
para anggota kabinet atau para menteri, Bapak dan Ibu yang terhormat mempersiapkan diri, kemudian membangun performa yang baik untuk bisa mempersiapkan diri di Jadi pemilu Presiden 2024 betul, Bang akan Ali, datang. jadi Presiden Jokowi betul membolehkan menterinya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas, dan itu dikatakan sendiri Presiden di depan para menteri? Ya, secara langsung tidak ya, tetapi kan kita harus tahu bahwa menteri itu kan pejabat publik yang berasal dari partai politik. Apa yang salah kalau kemudian langkah-langkah itu bisa membangun satu performa dengan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, kemudian mereka bekerja secara utuh, dan tentu saja bahwa publik akan memberikan penilaian tersendiri bagi Bapak dan Ibu para menteri yang saat ini menjadi anggota kabinet. Kalau Presiden tidak mengatakannya secara langsung, Bang Ali, jadi apa kalimat tidak langsung Presiden sehingga akhirnya diterjemahkan demikian oleh Gerindra misalnya tadi mengatakan bahwa memang Presiden membolehkan para menterinya. Jadi apa sebetulnya kata-kata Presiden? Ya kan menjadi bukti nyata kan, Pak Prabowo itu adalah rival langsung Presiden Joko Widodo. Beliau menjadi calon presiden, kemudian Pak Sandiaga Uno yang juga adalah kader Partai Gerindra, kemudian mantan calon wakil presiden, usia masih muda, Bapak Prabowo juga masih kuat. Kalau nanti pemilu 2024, kalau Bapak Presiden tidak berkehendak, kan kita tahu Presiden berkali-kali mengatakan bahwa forum demokrasi, negara ini demokrasi, sehingga wajar dan ruang itu terbuka, tidak ada hal yang salah di sana. Oke, saya ingin konfirmasi lagi ke Bang Ferry. Bang Ferry, sebetulnya apa yang ditangkap Gerindra dari pernyataan Presiden sehingga keluar dari mulut Sekjen bahwa Presiden membolehkan kepada para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk Pilpres 2024? Menurut pendapat saya sebenarnya tidak mungkin Presiden secara formal membolehkan para menterinya untuk melakukan kegiatan kampanye diri dari masing-masing menterinya untuk 2024, karena itu sebenarnya saya agak koreksi pernyataan Bung Ali Mokhtar Ngabalin, karena itu secara etis tidak tepat untuk kemudian pada saat ketika masyarakat membutuhkan bantuan, dukungan, intervensi dari pemerintah, pejabat, termasuk menteri-menterinya untuk berkonsentrasi penuh terhadap penyelesaian masalah-masalah yang sekarang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Dan kalau itu kemudian ditafsirkan bahwa ini dibolehkan, padahal itu sebenarnya saya yakin beliau Pak Presiden itu tidak akan secara formal menyampaikan seperti itu. Sebab kalau kemudian ditafsirkan boleh, saya melihat ini ada potensi menteri-menterinya memang ada beberapa yang saya lihat menggunakan betul jabatan tersebut untuk berkampanye. Contoh Pak Menteri Negara BUMN itu kelihatan ada beberapa kali kegiatan turnamen dengan menggunakan nama Piala Erick Thohir dan lain sebagainya, sementara bantuan sponsor-sponsor dan ini semuanya dari BUMN. Jadi menurut saya ini gejala yang seharusnya diluruskan kembali, karena Pak Prabowo Subianto, misalkan juga Pak Sandiaga Uno, berkonsentrasi penuh terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada Sebentar, Presiden, Bang Ferry. yang diberikan Tapi kan oleh yang menafsirkan itu juga Sekjen Anda dari Gerindra, Ahmad Muzani, yang bilang Presiden boleh. Jadi Anda juga beda pendapat dengan Ahmad Muzani? Menurut saya gini, boleh itu dalam pengertian bahwa kalau misalkan ada lembaga survei yang kemudian menilai kegiatan dari para menteri, kemudian muncul nama-nama yang bersangkutan di dalam survei-survei, itu artinya masyarakat yang menilai. Yang tidak boleh, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa menteri-menteri tersebut, siapapun itu, tadi saya memberikan contoh, itu adalah membuka ruang menteri-menteri tersebut menggunakan fasilitas dan konsentrasi tanggung jawab yang diberikan oleh yang bersangkutan, digunakan untuk kepentingan untuk profiling dirinya sendiri. Jadi ini yang menurut saya agak kurang tepat. Ini isu baru lagi nih, Bang Ferry. Marah gitu.
Oke, saya ingin tanya ke Mas Burhan ya. Jadi ada isu baru, terlepas dari pertanyaan saya ke Bang Ferry, ada isu baru yang diangkat oleh Bang Ferry soal ada menteri yang menggunakan fasilitas negara lah, kurang lebih demikian ya, untuk memprofiling dirinya. Itu sebetulnya dua isu yang berbeda. Mas Burhan, saya ingin Anda menanggapi dua isu yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, apakah betul Presiden membolehkan menterinya? Dan yang kedua, kalau Presiden membolehkan kan pasti ada konsekuensi seperti yang kata Bang Ferry tadi. Bisa jadi menteri malah mengeksplor atau menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya dan lebih fokus ke 2024 daripada tugasnya sekarang. Ya, kalau kita pakai common sense saja, menurut saya mustahil menteri melakukan satu manuver untuk menaikkan popularitas tanpa izin tuannya. Jadi saya membenarkan statement dari Sekjen Partai Gerindra, sedikit banyak Presiden memberikan semacam kesempatan buat menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Tentu dengan fatsun politik yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan. Jadi yang pertama, ini konteksnya begini. Konteksnya adalah 2024 tidak ada calon incumbent. Ada Pak Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden petahana, tetapi dalam banyak survei elektabilitas sangat kecil. Jadi praktis tidak ada incumbent yang maju. Yang kedua, kalau kita lihat survei selama 1,5 tahun terakhir, itu tidak ada calon yang dominan. Jadi kalau kita lihat top 3, itu elektabilitasnya tidak mencapai 25%. Antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, itu tidak ada yang dominan. Dan karenanya masih ada kemungkinan muncul calon yang mungkin diharapkan berasal dari menteri. Mengapa menteri? Mungkin Presiden berharap legacy yang beliau sekarang sedang jalankan sebagai Presiden 2 kali, itu bisa dilanjutkan oleh menteri yang paling tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, pada titik itu sangat mungkin Presiden memberikan semacam tacit support kepada beberapa menteri, atau setidaknya memberi izin buat mereka untuk baik. go ahead. Mas Burhan, apakah dengan sinyal-sinyal yang Presiden berikan, Anda melihat sudah mulai ada persaingan, pertarungan di antara para menteri yang kira-kira akan maju di Pilpres 2024? Boleh dijawab nanti, Mas Burhan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, jadi setelah Presiden memberikan sinyal kepada para menterinya, apakah memang sudah mulai terjadi manuver-manuver dan persaingan di antara para menteri yang akan maju di Pilpres 2024? Tidak terelakkan, Zilvia. Jadi kalau kita lihat respon atau restu dari Presiden, tentu akan menimbulkan semacam rivalitas atau kompetisi. Dan pada dasarnya kompetisi secara elektoral jangan dibenturkan dengan capaian teknokratik. Jadi kalau saya melihat insentif elektoral justru memacu para menteri untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya semuanya bekerja dengan sebaik-baiknya, yang untung adalah Presiden Jokowi sendiri. Jadi saya melihat insentif elektoral itu jangan selalu dibenturkan dengan capaian teknokratik. Kalau seorang menteri melakukan pencitraan secara masif tetapi tidak didukung oleh kinerja yang kredibel, justru akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Justru dengan kampanye, baik secara terbuka atau diam-diam, itu akan memacu para menteri untuk membuktikan bahwa mereka adalah calon pemimpin yang tepat buat 2024. Nah, pada titik itu, baru mereka boleh berharap untuk mendapatkan elektabilitas. Apakah jadi saya melihatnya taktik tidak dari Presiden, Mas Burhan, taktik Presiden supaya menterinya bekerja lebih baik, makanya dipersilakan saja untuk membuktikan diri? Dan itu sebenarnya sudah terlihat sejak reshuffle terakhir. Coba nama-nama menteri yang masuk di reshuffle bulan November atau Desember 2020 kemarin, itu squad 2024 semua. Jadi sebenarnya memang Presiden ingin menjadi semacam kingmaker dengan menunjukkan menteri-menteri yang punya popularitas. Tetapi kalau kita lihat hari ini popularitas menteri belum ada yang naik signifikan. Artinya meskipun pintu sudah dibuka, tetapi belum muncul calon yang kuat dari kalangan menteri. Nah, ini yang mungkin kita harus tunggu 3 tahun ke depan. Oke, saya ingin berbicara soal rivalitas yang disebut oleh Mas Burhan tadi. Apakah tadi ketika Anda menyinggung Erick Thohir itu bagian dari rivalitas antara Menteri Erick Thohir dengan Pak Prabowo misalnya? Bahwa kalau
Presiden ingin supaya menteri-menterinya meninggalkan legasi yang baik, itu dinilai dari pekerjaan. Kalau misalnya saya kasih contoh tadi dari kasus ke Kementerian Negara BUMN, ya sekarang banyak BUMN yang rugi, Garuda contoh segala macam. Tapi kan gambar menterinya ada di setiap ATM. Kemudian rakyat sebel, rakyat melihat bahwa ini kok jadi ajang 2024 yang tidak disertai dengan prestasi yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat gitu. Dan belum lagi kalau kemudian presiden kalau ini benar membolehkan tahun 2021 ini dijadikan sebagai ajang untuk 2024, itu membuka peluang para pejabat ini menggunakan kekuasaannya untuk dalam rangka mengumpulkan logistik yang bisa jadi dengan cara-cara yang kurang tepat, yang seperti sekarang sedang ramai soal kasus PCR dan lain sebagainya gitu. Ya. Pertama, Zilvi, saya mohon maaf kalau suara ini agak putus-putus karena saya sedang berada di pantai Kendari Beach. Saya mau ke Pulau Labengke dalam rangka kerja. Dengan jelas, Bang Ali. Ya, kantor staf presiden di Sulawesi Tenggara. Jadi begini, jangan dibawa kemana-mana. Kita mesti tahu benar bahwa orang-orang yang ditunjuk dan diangkat oleh Bapak Presiden menjadi menteri ini, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang dipercaya akan kualifikasi, pengalaman, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Bahkan manajemen dan kepercayaan leadership-nya itu insya Allah adalah orang-orang terbaik. Bahwa hari ini kalau kemudian kita membicarakan tentang dalam pangkat dan jabatan yang mereka sandang pada hari ini, kemudian dalam tugas-tugas kesehariannya, kemudian menyongsong 2024, dan dikenal publik karena setiap saat ada di ruang publik, tidak ada yang salah. Jadi maksud saya tidak perlu lagi. Tapi Bang Ali, kalau sampai mengganggu kinerja, apakah sebaiknya yang mau fokus ke 2024 mundur saja sebagai menteri? Singkat saja jawabannya Bang Ali. Kenapa bilang begitu Silvi? Kenapa maksudnya? Mundur bagaimana? Kalau mau fokus di 2024 mending mundur saja. Oh tidak begitu. Tidak begitu narasi yang benar. Narasi yang benar itu adalah dalam tugas-tugas keseharian baik di kementerian lembaga, apa yang menjadi visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dijalankan dengan penuh. Dengan karena itulah maka publik dan rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada mereka. Kalau nanti di 2024 mereka bisa tampil menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nanti kenapa kita yang gelisah? Itu loh. Baik. Terima kasih Bang Ali, sayang sekali waktunya sudah habis. Bang Ali, Bang Ferry, dan Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.